Sari sempat nanya nggak sih ke suami, kenapa kok dia tega melakukan perselingkuhan seperti itu? Saya nanya ke suami gitu, kamu sampai tega, sampai kayak gituin saya gitu. Kan suami saya kan kerjanya borong juga, kadang kalau di luaran itu jarang pulang ya, sering nggak pulang. Saya nanya, kenapa kamu kok tega-teganya gitu? Kamu udah punya istri, kenapa kamu tega-teganya beginiin saya gitu? Saya sebenarnya awalnya enggak gitu, cuman karena istri ceweknya itu yang selalu ngasih perhatian, ngasih arahan ke dia, ngasih perhatian, cinta. Ini ceweknya yang cinta, jadi yang ngejar akhirnya suami saya juga terjebak dengan perasaan itu, akhirnya itu. Oke. Makanya begitu dia datang ke rumah, saat itu saya udah nggak mikir, saya udah nggak mikir dosa, saya udah nggak mikir takut penjara, nggak takut apa. Saya awalnya emang udah sakit banget, Mas. Saya paham, saya ngerti. Tapi syukur alhamdulillah itu nggak sampai kejadian. Iya, nggak sampai kejadian karena saya udah dihalang-halangin sama orang banyak Ya. juga. Oke, Mbak Sari, suami kan nggak mau bercerai. Gimana tuh kelanjutannya? Tetap bercerai atau Saya tetap bercerai, Mas. Saya tetap bercerai. tetap Saya mengajukan? mau mengajukan tetap mengajukan perceraian. Tapi sebelum saya melakukan perceraian itu ternyata saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit. Begitu sakit tuh kan ke dokter terus berapa bulan itu akhirnya kan ada kista katanya. Nah, beberapa bulan kemudian saya itu sempat nggak sadar diri saya dirawat di rumah sakit, akhirnya saya dioperasi. Habis dioperasi saya nggak tahu kalau saya rahimnya diangkat. Surya, gimana kamu Surya? Surya? Apaan sih? Berisik banget. Kejam kamu ya Mas. Apa salah aku sama kamu Mas? Apaan sih? Kamu kenapa? Nih, kamu kan yang nyuruh dokter angkat rahim aku waktu aku koma di rumah sakit Mas. Kamu tega sama aku. Tega kamu Mas. Apa salah aku Mas? Kenapa kamu ngelakuin itu? Aku ingin mau jadi ibu Mas. Aku ingin punya anak. Tega kamu Mas, jawab. Iya, aku yang nyuruh. Aku udah pernah bilang sama kamu ya, aku nggak bakal cerain kamu. Jahat kamu Mas, jahat. Tapi baguslah, rahim dalam perut kamu udah nggak ada. Jadi nggak bisa bahagia dengan laki-laki lain. Jahat. Ini gimana nih Pak Ustadz? Saya nyaris tanpa kata-kata ya, karena menyaksikan inilah salah satu dari karunia benda berharga yang Allah titipkan pada seorang wanita. Dan dari sanalah sesungguhnya Allah nanti akan menghadirkan keturunan di muka bumi. Tidak ada pengan itu. Tapi begini Mbak Sari ya, mungkin yang pertama yang perlu dicari adalah apakah benar misalkan sakit kista tadi itu, penyakit kista tadi itu, kemudian akhirnya diangkat tadi itu karena memang keputusan medis. Kan ada begini Mas Farid ya. Kan ada medis gini, misalkan kista ini sudah stadium yang sangat emergency, tidak bisa dan ini akan menyangkut keselamatan dan akan membawa virus yang lain, maka kemudian biasanya akan di-cut, itu diangkat supaya untuk menyelamatkan organ tubuh yang ada. Yang seperti itu. Ataukah memang kista ini masih benih kecil yang sesungguhnya bisa diobati gitu kan. Jadi makanya penting sesungguhnya ketika misalkan saat kasus itu setelahnya kemudian Mbak Sari merasa keberatan atas tindakan itu karena kan nggak tahu persis ya. Mestinya kan itu biasanya penanggung jawab tidak hanya suami Mas Sari. Biasanya kalau ketika masih ada orang tua atau ada ahli warisan biasanya masih dikasih itu ada sepengetahuan itu. Kenapa ada tanda tangan suami? Itu ada konsekuensi begini dihukum karena saya pernah mengalami ketika dimintai tanda tangan yang berkaitan dengan anak saya mau di rumah sakit, Pak tanda tangan Pak nanti ada gini. Apa implikasinya? Jadi nanti kalau ada apa-apa, misalkan ada gugatan, saya sudah sepengetahuan Bapak gitu. Jadi Bapak tidak bisa menggugat karena ada hukum bahwa Bapak yang bertanggung jawab apapun yang terjadi. Jadi ketika misalkan Mbak Sari tidak menggugat kepada dokter, maka akan dapat klarifikasi dari dokter bahwa saya melakukan tindakan ini atas permintaan suami Anda dan suami saya bertanggung jawab, maka berarti hukum itu yang seharusnya ditanggung oleh dokter pindah kepada suami tadi dan suami Anda bisa dipenjarakan karena melakukan tindakan yang di luar keputusan yang Anda inginkan. Itulah yang menjadi penting. Tapi lebih dari itu, kalau ini misalkan bukan keputusan medis dalam mana ini harus diangkat rahimnya, tetapi tindakan jahat yang dilakukan oleh suami yang tadi yang kemudian, maka ada dua konsekuensi besar. Yang pertama, suami Anda jahat, tega melakukan apa yang dimaksud dengan pembunuhan harapan masa depan daripada seorang istri. Karena itu kan nanti akan melahirkan generasi, sekalipun misalkan sudah diceraikan sama dia, tapi di luar lain ada hak untuk dia.
Yang kedua, suaminya dia termasuk jahat karena apa? Karena telah mengambil hak Allah atas yang dititipkan kepada Mbak Sari, tapi kemudian diambil, berarti apa? Dia mengambil hak otoritas Allah pada dirinya dia. Yang ketiga, ada konsekuensi hukum sesungguhnya. Suami Mbak tadi itu bisa dituntut di pengadilan, karena telah melakukan tindakan kriminal namanya. Ini tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu apa? Telah melakukan apa ya? Ada tindakan kriminal di dalam dunia medis. Tapi kalau suaminya tidak, kemudian kalau suaminya ini bersengkokol dengan dokter, dan dokter tahu, dokternya juga bisa dikenai tindakan apa? Dokternya melanggar kode etik. Jadi dokter itu dibolehkan kalau sudah emergency menyangkut nyawa orang, suami itu bertanggung jawab. Tapi kalau dokter tahu bahwa ini tidak berbahaya apa-apa, tapi suami punya niatan, maka dokter tidak boleh mengizinkan sesuatu yang tidak karena emergency tindakan medis. Ya, Mbak Sari tadi Mbak Sari berucap bahwa suaminya melakukan itu karena kepingin Mbak Sari merasakan apa yang dia rasakan, dia nggak suka diceraikan biar Mbak Sari hidupnya hancur, dia melakukan itu dari omongan suaminya, Iya, keluar itu dari itu. omongan suami saya. Pas waktu saya tanya seperti itu, kenapa kamu tega lakukan ini gitu? Karena padahal kan saya korban dari kamu, korban perselingkuhan kamu juga. Dia jawabnya enak banget. Saya itu nggak mau diceraikan sama kamu. Ini kalau misalnya memang kamu bener-bener niat ceraikan saya, ini akibatnya kamu seperti ini. Itu otomatis kan dia memang sengaja untuk menghancurkan hidup saya. Gitu. Dan dia nggak merasa bersalah sama Dia sekali. nggak merasa bersalah, tapi malah dia seneng akan perbuatan dia kepada saya gitu. Nah, Mbak Sari, keluarga tahu nggak? Ini kalau menurut saya sih bisa dibawa ke ranah hukum. Betul, Iya. betul, Mas Sari. Jadi ini Mbak Sari, ini masuk dalam tindakan ranah hukum, dan ini menyangkut masalah serius. Betul. Serius, pertama ini organ tubuh, yang kedua organ tubuh satu ini adalah bagi seorang wanita inilah harta yang luar biasa berharga. Yang ketiga ini akan, kalau Allah takdirkan, akan melahirkan keturunan, dan keturunan itu apa? Ada implikasi, manfaat untuk orang tuanya. Yang kedua adalah manfaat untuk bagi kemaslahatan generasi umat di masa datang gitu. Jadi suami Mbak tadi itu sudah melakukan dua tindakan. Pertama pelanggaran hukum agama, yang kedua adalah pelanggaran hukum negara melalui dunia medis. Pak Ustadz, yang dikhawatirkan Mbak Sari adalah Mbak Sari kan kita tahu nih kita bisa selamat di surga dari doa anak yang soleh. Iya. Sementara Mbak Sari udah paham betul dia nggak mungkin bisa punya anak lagi karena rahimnya diangkat. Iya. Yang dikhawatirkan ketika dia meninggal, dia ingin ada orang sebenarnya, ada anak yang mendoakan, tapi itu dia nggak bisa dapetin. Betul Mas Farid. Jadi memang tidak ada kebahagiaan bagi seorang tua kecuali apa punyanya itu. Kenapa? Karena masih ada harapan investasi jangka panjang setelah di dunia, yaitu doa inilah. Maka hadis Nabi menjelaskan begini, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Apabila anak ibnu Adam itu meninggal, maka terputuslah amal-amalnya. Illa min thalathatin, kecuali tiga perkara, tiga hal. Yang pertama, sodakotin jariyah. Sodako jariyah, sodako amal kita yang mengalir pahala kebaikannya untuk kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, mungkin menjadi guru, menjadi tutorial, menjadi kayak semacam kita ya, menjadi penyiar, menyiarkan informasi, itu juga bagian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang kasus Mbak Sari tadi, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Memang ada pertanyaan, ini kan anak soleh Ustaz, kami nggak ada anak, bagaimana? Ada para ahli hadis, ada yang memberikan penjelasan atas hadis ini, Mas Farid. Jadi ada yang memberikan begini. Jadi inilah salah satu rahasia awaladin di dalam linguistik Arab dijelaskan begini. Kalau anak kandung langsung itu menunjukkan pada ibnun, ibni ya ibni, wahai anakku, itu artinya adalah anak kandung. Tetapi teks hadis ini menggunakan waladin, itu anak, itu dalam mana berarti anak-anak yang dalam cokan luas. Bisa anak kandung, bisa anak asuh, bisa anak didik. Pendek kata adalah anak yang dari jerih payah kita, kemudian kita didik dia, kita asuh dia, kita bantu dia. Maka ulama hadis menyatakan ini juga termasuk waladin solihin yang mendoakan pada kita, jadi doanya juga kita mendapatkan. Jadi Mbak Sari jangan berputus asa. Tentu dengan kerahiman Allah memberikan cara yang lain yang bisa memberikan investasi pahala jangka panjang kehidupan akhirat kita dari orang-orang yang kita kasih, meskipun itu bukan anak kandung kita. Artinya mungkin bisa lebih nambah pahala lagi dengan mengangkat anak yatim piatu misalnya. Betul, gitu Mas Farid, betul. Misalkan Mbak Sari ada anak yatim tetangga atau di berdekatan, kemudian kita bantu dia, sekalipun dia tidak tinggal dengan dalam kehidupan kita, maka itu bisa. Atau syukur-syukur mungkin udah anak kamu ikut bersama saya, sama saya, panggil siapa anti atau panggillah kami apa gitu, itu soal teknis.
Dan itu juga bagian dari Iya. karena